Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau nggak ada pertengkaran di dalam keluarga itu anyepnya, anyep bagaikan kuah tanpa garam, ya. Istrinya juga anyep. Kalau laki-laki bagaikan tidur dengan ketepok, tahu ketepok? Pohon pisang anyep, ya. Biasa. Dalam keluarga ada pertengkaran itu biasa, itulah bumbu-bumbu cinta. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil kalamun qadimul la yumallu zama'uhu tanazzaha an qawli ونياتي بأستغفر من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام الأئمة A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 128. Ayo Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahuma sulha. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasulhu khair wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in imra'atun, dan jikalau seorang perempuan, jikalau seorang istri, khofat, khawatir, takut seorang istri, mim ba'liha, dari suaminya, dari pasangannya seorang istri, nusuzan, atas perbuatan suami yang nusuzan, yang jelek,
yang kasar, yang buruk, atau i'radan, atau sifat dari suaminya yang acuh tak acuh, yang cuek, yang sering ngambek, sering ngambek. Fala junaha, maka tidaklah berdosa, alaihima, atas keduanya suami dan istri itu, ayyusliha, jikalau keduanya yusliha akan berdamai, bainahuma, di antara keduanya suami dan istri, sulha, dengan sedamai-damainya. Wasulhu khair, wasulhu khairun, dan perdamaian khairun adalah pilihan terbaik. Wa uhdiratil anfususyuh, dan dihadirkan atau ditampakkan atau diberikan al-anfusuh, atas jiwa manusia itu, as-suhu, jiwa-jiwa yang pelit, jiwa-jiwa yang kikir, jiwa-jiwa yang medit. Wa intuhsinu, dan sungguh-sungguh berbuat baiklah kalian, wa tattaqu, dan bertakwalah kalian, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana, ada Allah, bima ta'maluna khabira, dengan apa yang kita perbuat, dengan apa yang kalian perbuat, khabira, mengetahui secara detail, secara terinci. Ini ayat menceritakan, menghabarkan tentang seorang perempuan dalam menghadapi suami yang mempunyai perangai buruk, mempunyai sifat yang buruk, sering berbuat kasar sama istrinya, sering ringan tangan, sering berkata kotor terhadap istrinya, sering acuh tak acuh, sering ngambek, sering bertengkar, sukeran. Wa ini mra'atun, dan jikalau seorang perempuan atau seorang istri khafat, takut, khawatir, min ba'liha, dari suaminya, terhadap suaminya, khawatir terhadap suaminya, tentang apa yang dikhawatirkan dari suaminya? Nusyuzan, perbuatan buruknya, sifat-sifat aslinya yang buruk, berbuat kasar, berucap kotor, au i'radan, atau perbuatan yang acuh tak acuh, sering ngambek, sering ngambulan, sering ngambek. Fala junaha, maka tidaklah ada dosa, alaihima, atas keduanya, istri dan suami, ayyusliha bainahuma, sungguh-sungguh berdamai keduanya, suami dan istri, sulhan, dengan sedamai-damainya.
Wasulhu khairun, dan perdamaian adalah pilihan terbaik. Ini masalah dalam keluarga. Jadi biasa dalam keluarga ada percekcokan, itu biasa. Bumbu-bumbu cinta, ya, bumbu-bumbu kehidupan kita dalam merajut rumah tangga, dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk menggapai bahagia biasa, ya. Tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. Boleh ngambek? Boleh. Boleh syukran? Boleh. Namun ada batasnya, nggak boleh digantung. Apalagi istrinya ditinggal nikah lagi, nggak boleh, ya. Ngambek boleh, tapi nggak boleh lebih dari 3 hari, ya. Marah-marahan, super-superan, itulah bumbu-bumbu cinta dalam menggapai bahagia. Jangan ditinggal. Kalau ngambek terus ditinggal, nggak pulang 1 minggu, itu bukan ngambek, itu melarikan diri dari permasalahan, ya. Nggak boleh. Seorang santri, seorang yang mengaji, pantang lari dari kenyataan, harus dihadapinya. Seorang santri harus jadi seorang yang satria, ya. Satria yang gagah. Gak boleh jadi seorang suami besok terus yang jadi musuhnya adalah istrinya. Tidak boleh, ya. Kalau dalam peperangan waktu malam boleh-boleh saja, bahkan diwajibkan, ya, untuk menafkahi istrinya, ya. Tangkar di malam hari, ya. Jadi kalau ada seorang istri, ada seorang perempuan yang khawatir terhadap perangai-perangai buruk dari suaminya, maka seorang istri nggak apa-apa punya inisiatif datang kepada suaminya, ayolah mas, ngapain ngambek-ngambekan terus, ya? Gara-gara nggak dibuatin kopi aja kok ngambek. Gara-gara nggak dikasih semalam ngambek, marah. Wis tak kena wis dibuatin kopi pahitnya, manisnya dibawa sendirinya. Ujian pahit, tapi manisnya bisa kita rasakan sendiri. Orang lain tidak tahu karena tidak mengalami. Fala junaha alaihima, maka tidaklah berdosa atas keduanya, ayyusliha, untuk keduanya itu merajut perdamaian, bainahuma, di antara keduanya, sulhan, dengan sedamai-damainya, ya. Habis muring-muringan 2 hari setengah, habis itu damainya, sedamai-damainya. Kalau nggak ada pertengkaran di dalam keluarga itu anyep, ya. Anyep bagaikan kuah tanpa garam, ya. Istrinya juga anyep. Kalau laki-laki bagaikan tidur dengan ketepok, tahu ketepok? Pohon pisang anyep, ya. Biasa. Dalam keluarga ada pertengkaran, itu biasa, itulah bumbu-bumbu cinta, ya. Jangan sampai marah-marahan terus menggantung istri, ya. Membiarkan istri dengan keanyepan, ya.
gak diajak ngomong istrinya, dijarno istrinya, dicuekin istrinya, itu tidak boleh, apalagi sampai ada kata perceraian. Walaupun cerai itu halal di sisi Allah, namun sangat dibenci. Apa kata Rasulullah tentang cerai itu? Abghadul halal indallah at-talaq. Perbuatan yang sangat dibenci, walaupun itu boleh, walaupun itu halal, adalah talak, yaitu perceraian. Nggak boleh ada rumus cerai dalam kehidupan kita, karena cerai yang terindah dalam kehidupan adalah cerai kematian. Jumpa besok di surga mas, jumpa besok di surga dik. Tidak ada yang tergantikan dalam hatiku kecuali itumu. Ya. Jadi jangan sampai dalam kehidupan kita ada perceraian, karena perceraian yang terindah adalah kematian. Ya. Biarlah kita cerai, karena memang kematian yang menceraikan kita. Walaupun dengan jasad ini kita sudah nikah, dikawinkan oleh Allah, biarlah kita cerai dengan jasad ini dalam keadaan kita mengabdi kepada Allah, ya. Minta kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah. Tatkala ruh kita diceraikan dari jasad kita, minta kepada Allah diceraikan dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Dalam sebuah rumah tangga juga seperti itu. Jangan sampai ada rumus perceraian, karena perceraian itu sangat menyakitkan. Biarlah Allah yang menceraikan suami dengan istrinya dengan perceraian yang indah, yaitu perceraian kematian. Ya. Jangan sampai perceraian walaupun itu halal, talak walaupun itu halal, namun sangat dibenci oleh Allah. Abghadul halali indallah at-talaq. Perbuatan yang sangat dibenci walaupun itu halal, walaupun itu boleh, yaitu perceraian. Jangan sampai dikit-dikit kita mengucapkan talak, cerai, nggak boleh, ya. Wa uhdiratil anfusus syuha, dan ditampakkan, dihadirkan pada setiap manusia itu sifatnya sifat kikir, sifatnya sifat medit, sifatnya sifat pelit. Jadi kalau marah-marahan, gak ada yang mau minta maaf duluan, ya. Maunya belakangan tok. Sifatnya laki-laki seperti itu. Kalau istrinya gak minta maaf duluan, dia itu pelit untuk meminta maaf duluan, ya. Dan juga sifat dari suami itu pelit juga dalam hal belanja, dalam hal infak, sedekah. Pelit juga kalau terhadap istrinya. Umumnya seperti itu. Jadi sampean udah tahu ilmunya, jangan sampai ditampakkan dalam jiwa kita sifat-sifat pelit. Kadang buat mahar untuk nikah saja masih ditawar. Minta berapa maharnya, Dik? 10 juta mas. 10 juta 5 juta aja ya. Masih ditawar. Menandakan nampak di dalam jiwanya sifat pelitnya. Jangan sampai sifat pelit itu lebih dominan dari sifat loman kita. Wa intusinu,
Dan sungguh-sungguh berbuat baiklah kalian, berbuat ihsan kalian, berbuat hasan kalian. Kemarin Allah itu cinta terhadap orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta, demen terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Contohnya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi berbuat baik di antara tiga itu yang dianjurkan oleh Allah. Wa in tuhsinu, dan sungguh-sungguh berbuat baiklah kalian, menandakan kalian itu mengalahkan sifat pelit kalian, roman, gemar berinfak sedekah. Walaupun kita dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, bisa menahan amarah, emosi. Kalau kita mudah meluarkan emosi, tandanya kita itu juga pelit, gigir terhadap jiwa kita, zalim terhadap jiwa kita, wal 'afina 'anil nas, dan mudah untuk memaafkan orang lain, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itu tanda-tandanya orang loman, orang yang ihsan, mengalahkan sifat yang buruk, yaitu sifat gigir, gak mau minta maaf duluan. Itu namanya sifat-sifat gigir, gak mau berinfak sedekah, gak mau menahan amarahnya. Itu namanya lebih dominan sifat gigirnya, ya. Apa yang dianjurkan oleh Allah? Wa in tuhsinu, dan sungguh-sungguh kalian berbuat baik, wa tattaqu, dan bertakwalah kalian, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana, ada Allah, bima ta'maluna khabira, dengan apa yang diperbuat oleh kalian, khabira, Allah itu mengetahui sedetail-detailnya. Makanya ada ayat, walaupun sebiji atom itu merupakan kebaikan, pasti akan dibalas oleh Allah. Walaupun sekecil atom, sekecil zarrah berbuat kejelekan, pasti juga akan dibalas oleh Allah. Di mana dalilnya? Di mana ayatnya? Gimana ayatnya? Ayatnya gimana? Mudah kok, nggak hafal Nabi. Gimana? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dipahami itu, dipahami terus praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa amal kebaikan apapun, sekecil apapun di hadapannya Allah, tetap Allah akan membalasnya. Dan sebaliknya, perbuatan buruk sekecil apapun yang kita lakukan, Allah juga pasti akan membalasnya. Makanya kita sebelum berbuat harus dipikir-pikir dulu, nggak usah gegabah dalam mengambil keputusan, ya. Dipikir dulu, dimusyawarahkan dulu, ditimang-timang dulu, baru ambil keputusan. Gak boleh kita gegabah untuk memutuskan sebelum informasi yang kita dapat itu dari dua belah pihak. Banyak informasi
Kalau cuma satu informasi dan itu hanya menyudutkan atau negatif, itu jangan sampai kita jadikan keputusan dalam kehidupan kita, ya. Akan gagal nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Semuanya akan bisa teratasi kalau kita dimusyawarahkan. Yang diajak musyawarah harus mempunyai ilmunya, harus ahlinya. Yang diajak musyawarah, yang ditanyakan itu loh, harus ahlinya. Jangan sampai sampean urusan PDAM nanya sama orang ahli listrik yang nggak nyambung, ya. Jangan sampai urusan jual sapi sampean tanyakan pada urusan jual bawang yang nggak nyambung, ya. Jangan sampai sampean mau beli nasi ke toko bangunan nggak nyambungnya. Jangan sampai sampean tuh mau beli bahan-bahan bangunan ke warung nasi nggak nyambung. Beli tahu nggak nyambung tahu, nah gitu ya. Jadi harus kita paham, harus kita mengaji biar paham. Setelah paham dipraktekkan, ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita bodoh, jangan pertahankan kebodohan kita harus berjuang, berjihad untuk terbebas dari kebodohan, apalagi bodoh yang murakkab, ya. Ngaji terus, ya. Lawan itu kebodohannya. Bahaya orang bodoh itu, nggak paham, akhirnya menyesatkan, ya. Makanya wa intuhsinu, dan teruslah kita berbuat baik, wa tattaqu, dan teruslah kita bertakwa. Ihsan kemarin apa ihsan itu? Ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa illam takun tarahu Ka'annaka gimana? Fa innahu yaraka. Lagi anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, ya. Jadi kita kalau mengabdi kepada Allah harus dengan ihsan. Takwa kepada Allah harus dengan ihsan, ya. Harus dengan ihsan. Gimana? Setiap kita beribadah, mengabdi kepada Allah, mengamalkan kebaikan, karena semua kebaikan adalah dari Allah, harus kita itu melihat Allah. Maksudnya kita itu niatkan karena Allah, tidak karena yang lain. Apa yang kita kejar adalah ridha Allah. Apa yang kita cari adalah ridha Allah, rahmat Allah. Kalau kita tidak bisa, fa innahu yaraka, maka yakinkan dalam hati kita, yakinkan dalam jiwa kita, tingkatkan keimanan kita bahwa Allah sedang melihat kita terus disaksikan oleh Allah, terus kita itu dipantau oleh Allah. CCTV-nya Allah terus memantau kita dimanapun kita berada, ada wifi atau tidak ada wifi, tetap CCTV-nya Allah itu memantau
kita ya. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita kaji adalah ilmu yang barokah, yang diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga ilmu kita adalah ilmu yang barokah, yang akan menyelamatkan kita dari dunia, yang akan membahagiakan kita dari dunia sampai akhirat. Semoga keluarga kita diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Semoga keluarga kita, anak cucu kita dibahagiakan oleh Allah dari dunia sampai akhirat. Semoga rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang di surga, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.